Ini sama sekali saya tidak melakukan pemupukan fase generatif karena kemarin saya lihat pertumbuhannya cukup lumayan bagus, jadi langsung saya pangkas seperti itu teman-teman. Oke guys ya, jangan lupa subrek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya seperti ini. Mohon pencerahannya tentang persiapan pembuahan. Nah, setiap orang memiliki caranya masing-masing. Karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda ketika menangani pohon anggur, teman-teman. Biasanya orang-orang sebelum melakukan pemangkasan, dia terlebih dahulu menerapkan pupuk fase generatif bertujuan untuk merangsang pohon tersebut untuk mengeluarkan bunga seperti itu. Tetapi menurut pengalaman saya pribadi, tidak semua pohon anggur yang saya perlakukan seperti itu, teman-teman. Atau tidak semua pohon anggur tersebut saya terapkan pupuk fase generatif sebelum melakukan pembuahan. Kenapa? Karena setiap anggur memiliki pertumbuhannya berbeda-beda, tergantung dari unsur hara yang ditemui pada tanah tersebut. Misalnya, kalau kita menanam anggur sistem grounding atau di tanah langsung, tidak menanam anggur dalam pot seperti ini, biasanya akar dari tanaman anggur tersebut akan mencari nutrisi sendiri. Kalau kita menanam anggur dalam pot seperti ini atau tabulam pot, ini kan bisa dibilang bagaikan burung dalam sangkar, teman-teman. Kalau kita tidak memberikannya makan, otomatis tidak ada yang dimakan karena medianya terbatas atau wadahnya itu terbatas. Akarnya itu tidak leluasa untuk mencari unsur hara. Nah, lain halnya kalau kita menanam anggur secara grounding, itu akarnya bisa bebas mencari unsur hara. Nah, seperti itu teman-teman. Karena akar tersebut akan rimbun di mana tempat adanya unsur hara seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya ketika kita melakukan penanaman pohon anggur, kita harus menggunakan media tanam yang betul-betul bagus atau super, teman-teman. Jadi ketika fase vegetatifnya, kita tidak memaksakan pohon anggur tersebut melakukan pemupukan menggunakan kimia, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan media yang bagus dari awal atau media tanamnya, otomatis unsur hara untuk masa pertumbuhannya itu sudah ada pada media tanam anggur yang kita pakai untuk melakukan penanaman, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tabulam pot ya, teman-teman. Kemarin sudah saya pangkas dan juga sudah membawa bunga seperti ini, teman-teman. Kemarin meskipun tanaman anggurnya berada pada pot atau tabulam pot seperti ini, saya sama sekali tidak menggunakan pupuk fase generatif. Kenapa? Karena prinsip saya, jika tanaman anggur tersebut memang sehat, otomatis akan membawa bunga. Kebanyakan dari kita salah menanggapi bahwa kita selalu berusaha untuk membuahkan anggur tersebut, tapi kita tidak memikirkan kesehatan dari tanaman anggur tersebut. Padahal kalau memang anggurnya sehat, tanpa kita menerapkan pupuk fase generatif, tanaman anggur tersebut akan membawa bunga seperti ini, teman-teman. Ini sama sekali saya tidak melakukan pemupukan fase generatif karena kemarin saya lihat pertumbuhannya cukup lumayan bagus,
Jadi saya pangkas seperti itu teman-teman. Tetapi jika memang tanaman anggurnya tidak sehat, ya kita harus melakukan pemupukan teman-teman. Itu pemupukan fase generatif. Dan ini juga salah satunya teman-teman, anggur yang ada pada potnya. Ini sama sekali saya tidak menggunakan pupuk fase generatifnya teman-teman. Tetapi meskipun saya tidak menggunakan pupuk fase generatif pada tabulam pot anggur ini, klaster bunga yang dikeluarkan cukup lumayan memuaskan. Klaster bunganya ada 6 teman-teman. Ini baru 6 yang muncul. Tapi kita tidak tahu nantinya mungkin bakalan nyusul lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memikirkan kesehatan dari tanaman anggur tersebut daripada kita harus mementingkan buah teman-teman. Karena kalau memang tanaman anggur tersebut memang sehat, tanpa kita menerapkan pupuk fase generatif pun, alhamdulillah anggur tersebut bisa berbuah seperti ini meskipun tanaman anggurnya berada dalam pot teman-teman. Nah, dan tentunya juga kemarin kita harus menggunakan media tanam yang cukup bagus supaya unsur hara yang dibutuhkan untuk tanaman anggur tersebut terpenuhi. Tapi itu menurut pengalaman pribadi saya teman-teman, karena setiap orang pengalaman beda-beda atau pengalaman masing-masing pengangguran itu beda-beda. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan mungkin si A akan merekomendasikan pupuk merek ini lebih bagus, dan mungkin si B akan mempromosikan pupuk merek lain juga. Seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, demikian video dari saya. Mari kita sama-sama hijaukan bumi dengan rasa cinta yang tertanam. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Okay? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.